Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang proses bisnis, proses bisnis tinjauan secara menyeluruh. Apa aja yang akan kita jelaskan di proses bisnis? Perlu kita ketahui, di dalam SIA terdapat 3 fungsi dasar yang dilaksanakan. Yang pertama, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif, yaitu kegiatannya meliputi menangkap data transaksi pada dokumen-dokumen sumber, mencatat data transaksi ke dalam jurnal, di mana catatan tersebut dibuat secara kronologis dari apa yang telah terjadi, dan memposting data dari jurnal ke buku besar yang menyikat data dengan jenis rekening. Oke, yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen, yaitu dalam sistem manual, informasi ini disediakan dalam bentuk laporan ke dalam 2 kategori utama, yaitu terdiri dari laporan keuangan finansial dan laporan keuangan manajerial. Oke, yang ketiga, yaitu menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup, karena pengendalian internal itu mencakup tentang cakupan pengendalian di dalam perusahaan, yaitu memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem bersifat handal, memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen, kemudian akan mengamankan atau menjaga kekayaan organisasi termasuk data. Jadi dalam pengendalian internal ini terdapat tujuan salah satunya adalah untuk menjaga kekayaan organisasi dari kecurian atau kehilangan baik secara sengaja ataupun secara tidak disengaja. Oke, adapun subsistem informasi akuntansi, kegiatannya terdiri dari sebuah sistem informasi pendapatan, sistem informasi pengeluaran, sistem informasi produksi, sistem informasi penggajian, dan sistem informasi keuangan. Oke, dalam siklus pendapatan, yaitu mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Siklus pengeluaran mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai, jadi pendapatan ataupun penjualan dan pengeluaran termasuk dalam kegiatan secara tunai. Adapun siklus penggajian sumber daya manusia mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Kemudian, siklus produksi mencakup kegiatan mengubah bahan baku atau bahan mentah dan buruh menjadi produk jadi, dan siklus keuangan mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali ataupun membayar utang. Adapun di sini kita bisa lihat di dalam siklus keuangan, siklus pengeluaran ataupun sumber daya manusia penggajian, siklus produksi dan siklus pendapatan semuanya akan membentuk ke dalam sebuah pelaporan buku besar dan sistem pelaporan keuangan. Oke, adapun siklus pemrosesan data terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, kita akan memasukkan input yang berupa data, kemudian kita akan menyimpan storage, menyimpan datanya sendiri, kemudian akan melakukan sebuah processing data, memproses, dan akan menghasilkan sebuah output information, karena information itu adalah data yang sudah diolah. Oke. Nah, dalam siklus pemrosesan data, pemicu input mohon maaf sebelumnya, kita cek lagi ya. Nah, pemicu input data biasanya adalah pelaksanaan beberapa aktivitas bisnis. Data tentang 3 sisi tiap aktivitas bisnis yang harus dikumpulkan adalah, pertama, tiap kegiatan yang menjadi perhatian, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan, para pelaku yang terlibat di dalam setiap kegiatan. Jadi, ketika kita akan melakukan sebuah proses, sebuah sistem, kita akan melakukan atau memperhatikan kegiatannya, sumber daya atau unsur-unsur yang terlibat, kemudian para pelaku yang terlibat di dalam setiap kegiatan. Nah, dahulu kala perusahaan kebanyakan menggunakan dokumen sumber untuk mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis dan kemudian memindahkan data tersebut ke dalam sebuah komputer. Tetapi sekarang, sebagian besar data tentang aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer melalui tampilan untuk entry data.
Pengendalian atas pengumpulan data dapat diperbaiki dengan cara sebelum penomoran setiap dokumen sumber dan penggunaan dokumen turnaround, kemudian melakukan perbaikan pengendalian muncul, baik dengan memberi dokumen sumber yang sudah dicetak nomornya, atau dengan mengatur sistemnya agar secara otomatis memberikan nomor urut pada transaksi baru. Sumber data yang bekerja akan secara otomatis. Adapun fungsi kegiatan bisnis yang digunakan dan dokumen sumbernya, pertama yang akan kita kupas adalah siklus pendapatan. Dokumen sumbernya terdiri dari order penjualan, tanda pengiriman, daftar pembayaran, slip penyimpanan, dan memo kredit. Di sini terdapat sumber utama dan sumber pendukung. Sumber utama biasanya berupa faktur ya. Kemudian dokumen pendukung berupa slip penyimpanan, memo kredit, daftar pembayaran, tanda pengiriman. Nah, di sini berikut dengan kegiatannya. Pesanan penjualan menerima pesanan pelanggan, tanda pengiriman akan mengirim pesanan, daftar pembayaran menerima uang tunai, karena dia bersifat siklus pendapatan ataupun penjualan. Slip penyimpanan dia akan menyimpan tanda terima tunai, dan sebuah memo kredit akan menyesuaikan akun pelanggannya sendiri. Adapun dari kegiatan atau siklus pengeluaran, dokumen sumber terdiri dari daftar permintaan barang, order pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan sebuah cek, karena dia pembayarannya secara tunai. Siklus sumber daya manusia atau berupa penggajian, berupa formulir pajak yang akan nanti menentukan pajak atas wajib pajak pegawai, kartu jam kerja, catatan waktu kerja. Adapun buku besar dan sistem pelaporan terdiri dari dokumen sumber yang dinamakan namanya voucher journal yang berfungsi mencatat pemostingan ke buku besar. Di sini terdapat sebuah istilah yang dinamakan proses batch, yaitu proses pembaruan secara periodik atas data yang disimpan tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat. Kemudian yang dinamakan namanya proses online atau real time adalah proses pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadinya transaksi. Kemudian kita akan, karena di sini proses bisnis itu melibatkan sebuah entitas atau sebuah perusahaan, maka di sini terdapat konsep entitasnya sendiri, yaitu entitas di sini sesuatu yang disimpan informasinya, dan setiap entitas memiliki atribut atau variabel atau karakteristik khusus yang harus disimpan oleh sebuah program atau sebuah software. Dan setelah data transaksi ditangkap dalam dokumen sumber, langkah selanjutnya seperti biasa kita akan mencatat data tersebut ke dalam jurnal. Ayat jurnal dibuat untuk tiap transaksi yang menunjukkan rekening dan jumlah debit serta kredit. Pencatatan ke dalam jurnal umum dilakukan seperti biasa apabila transaksi yang jarang terjadi atau secara tidak rutin. Proses pencatatan ke jurnal khusus dilakukan apabila jumlah transaksi besar atau terjadinya transaksi berulang. Jadi di sini terdapat dua jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Ada 4 jenis transaksi yang paling umum yang digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus, yaitu pertama penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian kredit, pengeluaran kas, dan ini merupakan sebuah bentuk yang akan membuat atau yang akan dibuat sebuah bentuk format dari jurnal khususnya sendiri. Kemudian di sini terdapat pemostingan ke buku besar yang digunakan untuk meringkas status keuangan termasuk saldo rancar dari rekening individu, dan buku besarnya sendiri terdiri dari aktiva, hutang atau liabilities, modal, pendapatan, dan rekening biaya dari sebuah perusahaan atau organisasi. Pemostingan dalam buku besar, semua catatan buku besar pembantu didata secara terperinci. Jadi di sini kita membuat juga subsidiary ledger atau buku besar pembantu secara terperinci bagi rekening buku besar yang mempunyai banyak sub-rekening individu. Rekening buku besar pembantu terdiri dari piutang dagang, persediaan, dan hutang dagang. Jadi merupakan rincian debitur, kreditur, dan inventory. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya. Disebut apakah rekening buku besar yang berhubungan ke buku besar pembantu? Dia disebut dengan rekening pengendali. Jadi di sini kita akan mengenal istilah rekening pengendali yang terdiri dari jumlah total dari semua rekening individu dalam buku besar pembantu.
Fungsi kedua sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Informasi yang disediakan adalah laporan keuangan dan laporan manajerial. Laporan keuangan seperti biasa kita akan menyiapkan neraca percobaan atau neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian, menghasilkan laporan laba rugi atau laporan perubahan modal dan sebuah neraca, ya. Kemudian membuat jurnal penutup, menghasilkan neraca saldo dan akan menyiapkan sebuah laporan aliran kas. Sedangkan laporan manajerial, SIA juga harus mampu menyediakan bagi para manajernya dengan rinci tentang informasi operasional yang dilakukan sebuah organisasi. Ada dua jenis laporan manajerial di sini, yaitu berupa anggaran dan laporan sebuah kinerja manajemen. Apakah anggaran dalam laporan manajerial? Yaitu ungkapan formal tujuan dalam istilah keuangan. Salah satu jenis anggaran yang paling umum atau yang paling penting adalah anggaran kas. Ya, bagaimana kita menganggarkan kas yang terjadi, baik itu sumber kas ataupun pengeluaran kas. Apa itu laporan kinerja? Laporan kinerja adalah sebuah laporan yang mendaftar jumlah anggaran dan jumlah sesungguhnya atas pendapatan dan biaya dan juga menunjukkan selisih atau perbedaan di antara kedua jumlah tersebut, yaitu kedua pendapatan dan biaya. Di sini bentuk sebuah laporan manajerial, ya, terdiri dari penjualan atau pendapatan dan sebuah biaya yang akan menghasilkan laba kotor dan laba operasi. Kemudian, ada sebuah pertimbangan pengendalian internal, yaitu berkaitan dengan fungsi ketiga sistem informasi akuntansi adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai untuk mencapai 3 tujuan. Yang pertama, memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal, memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen, menjaga kekayaan organisasi termasuk sebuah data. Dua metode penting untuk mencapai tujuan tersebut yaitu menyediakan dokumentasi yang memadai atas seluruh aktivitas bisnis, memastikan pemisahan tugas yang efektif. Oke, di sini ada sebuah dokumentasi yang memadai atau yang cukup yang memungkinkan para manajer memverifikasi bahwa tanggung jawab yang diberikan telah dilakukan dengan benar. Aston menjumpai saat bekerja sebagai pemeriksa yang memberikan pandangan langsung atas jenis masalah yang dapat muncul karena dokumentasi yang tidak memadai, gagal menagih tagihan untuk jasa perbaikan. Di sini juga terdapat sebuah pemisahan tugas yang harus dipahami dalam pengendalian internal. Pemisahan tugas berkenaan dengan pembagian tanggung jawab ke beberapa pegawai atas bagian-bagian dari sebuah transaksi. Dan pemisahan tugas ini dilakukan dalam rangka untuk pengendalian internal yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Artinya, dalam pengesahan transaksi, pencatatan transaksi, dan penjagaan aset itu harus dilakukan oleh fungsi-fungsi yang berbeda. Oke, demikian pembahasan tentang proses bisnis. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Jadi, di dalam proses bisnis ini kita membahas semua proses yang ada di dalam sebuah entitas perusahaan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.